Haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa hari ini semua kita rindu jamahan Tuhan. Kita rindu mengalami Tuhan dan kita percaya bahwa di dalam Yesus Kristus ada kemenangan yang luar biasa. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Haleluya. Kami percaya telinga roh kami dipertajamkan. Kami percaya kuasa Tuhan hadir dan kami yakin bahwa Engkau bekerja dalam hidup kami lebih lagi dan lebih lagi. Tuhan, mari berbicara kepada kami, tambahkan kami iman, tambahkan kami iman, tambahkan kami iman, untuk kami melihat apa yang menjadi perbuatan-Mu di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saya percaya bahwa iman akan mengerjakan sesuatu yang dari nol menjadi satu yang luar biasa, ya, from zero to hero. Iman mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Dan saya mengajak kita untuk baca sebuah firman Tuhan yang luar biasa di dalam kitab Lukas pasal yang ke-17, saudara. Kita akan belajar bersama-sama Lukas pasal yang ke-17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan baca buat saudara semua. Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Yang kelima, Lukas 17. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ayat yang ke-6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah ke dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Oke, saudara, haleluya. Bicara iman, iman itu bukan cuma sesuatu yang tanda kutip secara jasmani kita perlu. Iman itu nggak cuma bicara uang. Saudara butuh uang, saudara berdoa dan ada uang. No, iman ini lebih kepada ditambahkan kekayaan rohani, saudara. Iman, bicara iman, ini bicara tentang perubahan hidup. Kalau kita bicara iman, ini bukan soal jasmani, saudara. Karena iman ini berbicara tentang hidup roh, ada perubahan roh, ada tindakan-tindakan yang membuat saudara lebih dewasa dari sebelumnya, karena tindakan dari mendengarkan firman, dan firman itu mengubah saudara. Karena iman, dikatakan iman timbul oleh karena mendengarkan firman Allah. Dan oleh karena itu setiap orang yang mendengarkan firman Allah, imannya akan membuat dia berubah dari hari ke hari. Nah, ini poinnya. Jadi kalau bicara iman, ini bukan soal bicara jasmani saja, atau hal-hal yang kita perlukan secara daging kita, tidak. Tapi iman itu lebih kepada kebutuhan rohani. Iman itu lebih kepada satu perubahan pandangan mata roh yang dibaharui. Iman berbicara itu lebih kepada sesuatu yang memang engkau merasakan firman yang engkau baca itu menghidupkan saudara, dan saudara mengalami perubahan. Itu iman. Itu iman. Makanya dari cerita yang kita baca dalam Lukas 17, ada beberapa poin yang Tuhan bicara tentang iman. Tuhan bicara kalau ada orang yang menyesatkan orang lain, maka apa? Celakalah orang itu. Artinya karena dia tidak membangun orang dalam pengenalan akan Tuhan. Nah itu. Jadi kalau bicara iman, bicara kepada apa? Pengenalan akan Tuhan. Tetapi kalau ada orang lain yang menyesatkan, ada orang lain yang berbicara lain dari firman, maka Tuhan berkata celakalah. Lalu Tuhan kasih pengertian yang kedua, perumpamaan tentang apa? Kalau ada orang yang bersalah kepadamu dan engkau mengampuni dia, maka itulah tindakan dari iman. Jadi iman ini bicara tentang apa? Perubahan atau buah-buah roh yang terjadi dalam hidup kita. Seseorang
merasa sakit hati dan dia nggak bisa mengampuni orang lain. Padahal pengampunan itu bukan soal bicara orang yang menyakiti saudara, tapi pengampunan bicara kepada sikap saudara. Jadi saudara, bukan orang lain. Kalau saudara bilang saudara mengampuni, saya mengampuni ini, tapi saudara masih sakit hati, saudara masih seperti nggak rela, saudara kecewa dan seterusnya, berarti saudara tidak punya iman. Yes. Karena iman berbicara kepada kehidupan roh yang berbuah. Amin. Ya, biarlah buah-buah pertobatanmu menjadi matang. Nah, pertobatannya apa? Kalau dulu suka negative thinking, bertobat, sekarang positive thinking. Kalau dulu bermalas-malasan, bertobat, sekarang jadi orang rajin. Jadi ada perubahan yang terlihat dari tindakan iman, karena firman itu membuat kita berubah. Yes. Jadi iman itu menunjukkan satu perubahan kehidupan radikal. Makanya di dalam Lukas 17 ayat 5 dikatakan, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kenapa? Karena dengan mendengarkan firman, roh berbuah, roh bertumbuh, sehingga dia bisa membawa orang dalam pengenalan akan Tuhan dan bukan menyesatkan. Ya. Karena roh berbuah, maka dia bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada dia. Amin. Nah, jadi ini sekali lagi tindakan-tindakan iman yang saudara harus melihat. Iman berbicara tentang pertumbuhan roh. Ya. Jadi iman itu sama sekali tidak berbicara tentang apa yang Anda rasakan dan lihat secara jasmani. Karena itu otomatis sudah terjadi. Karena memang Tuhan pelihara kita. Makanya Tuhan berkata jangan khawatir soal makan dan minum. Ini poin penting. Jadi kalau saudara beriman itu bukan iman karena mama hanya minta makan, minta minum. No. Bukan cuma itu. Terlalu kecil Tuhan buat itu. Tapi iman adalah Anda melihat perubahan-perubahan hidup yang terjadi bagi Anda. Dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-12, Yohanes 14 ayat ke-12 dikatakan begini. Bahwa iman, kalau kita mewarisi iman, maka kita mengalahkan dunia. Ya ini, kalau kita mewarisi iman, kita mengalahkan dunia. Yohanes 14 ayat yang ke-12 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ini luar biasa. Jadi iman berbicara tentang tingkatan atau level roh yang luar biasa. Orang kalau baca firman setiap hari, firman itu mengubah dia. Karena ingat, iman timbul dari mendengarkan firman. Amin. Jadi kalau saudara baca firman ini, ada perubahan-perubahan hidup yang terjadi. Saudara tidak malas untuk mendisiplinkan diri dalam mempraktekkan firman. Itulah sebuah tindakan iman. Makanya Tuhan berkata, sesungguhnya siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Tetapi bukan cuma itu, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, karena imannya, karena firman itu mengubah hidupnya, karena firman itu bergerak di dalam dia, karena firman itu mendorong dia melakukan tindakan-tindakan yang Tuhan ingin dia lakukan. Jadi hidup kita itu adalah tindakan dari perbuatan Tuhan. Itu iman. Makanya kalau orang baca firman, saya percaya kekuatan firman itu luar biasa untuk mencungkil segala sampah-sampah, semua tabiat-tabiat daging, semua tabiat-tabiat dosa itu dilepaskan keluar. Dan kita tinggal di dalam kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan kita. Ya. Dalam Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam semuanya itu bicara apa? Tentang peperangan kita. Apa? Semua kita punya peperangan, saudara. Peperangan mungkin bangun pagi susah. Peperangan mungkin nggak bisa berdoa dengan fokus. Peperangan mungkin apa? Belum bisa praktekkan yang namanya mencintai Tuhan. Hanya di lip service. I love you Lord, aku mengasihi engkau, tapi tidak terbukti perbuatannya mengasihi Tuhan. Ya, karena kalau engkau mencintai Tuhan, engkau mencintai juga pekerjaan atau pelayanan itu sendiri yang punya Tuhan.
di muka bumi ini. Makanya begini, saya sedikit bukan rahasia ini. Waktu Tuhan naik ke surga, ada pesan Tuhan bagi murid-muridnya apa? Satu, tinggallah di Yerusalem. Jangan kemana-mana. Kenapa? Karena Yerusalem bicara hadirat Tuhan. Yerusalem bicara tentang apa? Kediaman Tuhan, rumah Tuhan. Kalau kita mau diurapi oleh Tuhan, kalau kita mau terima kuasa Tuhan, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, itu maksudnya. Makanya Tuhan bilang sama murid-murid, sampai sebelum roh itu turun kepada kamu, kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Karena apa? Kalau kita tinggalkan hadirat Tuhan, kita tinggalkan Tuhan, maka ada banyak pencemaran yang terjadi, saudara. Nah, dan Alkitab berkata, dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ya, mereka datang tinggal di Yerusalem dan mereka naik ke loteng, ke ruang yang paling atas. Ini bicara tentang mengkhususkan diri kepada Tuhan dan mereka baca firman Tuhan. Karena tadi iman timbul dari mendengarkan firman dan mereka bersatu hati berdoa. Jadi mereka mengkhususkan diri, naik ke atas, ini fokus kepada perkara-perkara yang di atas, itu tujuannya. Dan mereka tinggal di dalam Yerusalem, dalam hadirat Tuhan. Lalu ada lagi pesan Tuhan yang lain. Sebelum naik ke surga, Tuhan berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ya, dan jadikanlah mereka murid-murid Tuhan. Pergi beritakan Injil, baptislah mereka, jadikan mereka murid Tuhan. Tapi how come? Bagaimana kita bisa pergi kalau kita nggak menerima kuasa? Makanya tadi, tinggal di Yerusalem, tinggal dalam hadirat Tuhan. Amen. Supaya kuasa Tuhan turun dan kita bisa pergi memberitakan Injil Tuhan. Kita akan jadi orang yang malas-malas karena kita rasa bahwa kita hanya diselamatkan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan bilang ada janji besar, ada perkara besar, ada tugas roh besar untuk menangkan jiwa-jiwa. Ini perintah Tuhan yang luar biasa. Tapi sekali lagi kita tidak akan pernah bisa memenangkan banyak orang kalau kita nggak menerima kuasa Tuhan. Nah, supaya terima kuasa Tuhan, kita harus tinggal dalam hadirat Tuhan. Makanya Tuhan berkata, kita bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi karena kuasa Allah dalam diri kita. Dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh karena Dia yang mengasihi kita. Jadi sebenarnya persoalan-persoalan secara daging kita sudah menang, bahkan lebih dari menang. Saudara berjalan di dunia, tapi hidupmu, lifestylemu bukan orang dunia lagi. Tapi lifestylemu, hidupmu adalah orang kerajaan surga. Karena saudara adalah aset-aset kerajaan surga. Kita siapa? Kita aset kerajaan surga. Saudara siapa? Saudara adalah aset kerajaan surga. Dan orang-orang yang aset kerajaan surga adalah orang-orang yang tahu siapa dirinya. Kita harus tahu bahwa kemenangan bagi orang-orang pilihan sudah kita terima, terjamin. Makanya Tuhan katakan kita lebih dari orang-orang yang menang. Lebih, bukan cuma menang, udah menang, itu lebih dari menang. Itu bicara tentang apa? Ada satu kekuatan spiritual yang saudara terima dan engkau bergerak dengan double porsi. Karena roh itu terlalu kuat dalam diri saudara. Dan itulah kita, iman mengalahkan dunia. Itu yang Tuhan ingin untuk saudara percaya dan saudara lakukan karena firman Allah luar biasa. Nah, beberapa contoh tokoh-tokoh Alkitab yang punya iman luar biasa. Mereka bukan orang-orang yang luar biasa awalnya. Mereka orang-orang biasa, from zero, nol, tidak ada apa-apa. Tapi karena iman mereka, mereka to hero. Mereka menjadi pahlawan. Sehingga dikatakan mereka adalah pahlawan iman. Mereka-mereka ini adalah mereka-mereka yang menerima atau mewarisi iman untuk mengalahkan dunia. Kita perlu firman itu menguasai kita supaya kita bisa mengalahkan dunia. Dengan semua hawa nafsunya, dengan semua tabiat-tabiatnya, kita bisa mengalahkannya kalau kita punya iman. Firman Allah itu membakar kita. Ya, yang pertama, Sipora. Ya, Sipora ini siapa, saudara? Ya, dia adalah seorang istri dari Musa. Ya, istri Musa yang dimana Tuhan berkata kepada Musa, kamu harus berperjanjian kepada aku bahwa keluargamu akan selamat kalau engkau menyunat anakmu. Tetapi dalam perjalanan Musa lupa tentang perjanjian itu. Padahal antara hidup dan mati. Kalau dia nggak melakukan akan perjanjian itu, maka keluarganya akan mati. Nah,
Sipora ingat ada janji dan imannya harus bergerak dengan cepat untuk selamatkan keluarganya. Dia ambil anaknya, dia mulai menyunat anaknya, mempersembahkan anaknya buat Tuhan sebagai ikatan perjanjian. Dan akhirnya berkata, akhirnya Tuhan menyelamatkan keluarga Musa. Oleh karena ada seorang Sipora yang bertindak karena ingat dan mendengarkan firman. Ini yang paling penting kita ngerti. Kalau saudara ingat firman, saudara mendengarkan firman, maka harus bertindak. Ya, dalam Keluaran 2 ayat 21 sampai dengan 22 saudara bisa baca tentang kesaksian ini. Yang kedua tentang tokoh yang bernama Ruth. Ya, dia berduka karena memang suaminya sudah meninggal. Dia akhirnya nggak tahu harus kemana. Tetapi dia punya iman untuk ikut siapa? Ikut Naomi. Karena Naomi adalah orang yang takut akan Tuhan. Ada banyak orang hari ini namanya Naomi ya, tapi nggak takut Tuhan. Sebaliknya engkau imani nama Naomi, engkau takut Tuhan. Yes. Karena memang dengan imannya Naomi, Ruth ikut Naomi. Karena memang Ruth lihat Naomi adalah orang yang cinta Tuhan. Dan karena ketaatan dia ikut Naomi, Tuhan pertemukan dia dengan Boas. Dan akhirnya Tuhan mengaruniakan keturunan Yesus Kristus dari silsilah Boas, di mana Ruth taat melakukan kehendak Tuhan. Nah, yang berikut contoh siapa lagi? Janda di Sarfat. Ya, dia melihat yang tidak ada menjadi ada oleh karena ketaatannya kepada Tuhan. Hamba Tuhan suruh bikin dia, suruh buat sesuatu, tapi dia nggak punya apa-apa. Dia hanya menjalankan apa yang harus dia jalankan, saudara. Ya, ketaatan penting, karena waktu engkau taat firman Allah itu engkau taat melakukannya, maka engkau bisa melihat, nah itu tindakan-tindakan iman yang membuat Anda mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan kita lihat bagaimana seorang perempuan Syro-Fenisia, namanya yang gak disebutkan di dalam Alkitab, tetapi ketaatannya, saudara ya, dia punya anak kerasukan si jahat, dia sudah berobat kemana-mana. Dan ingat, perempuan Syro-Fenisia ini dia berasal dari Kanaan. Dan Kanaan ini adalah orang-orang yang menyembah Baal-Baal. Tapi dia mendengar Yesus penyembuh. Dia datang dengan segenap hati. Dia bilang, Tuhan, aku mendengar engkau penyembuh. Padahal awalnya dia belum percaya Yesus, saudara. Tapi imannya mulai taruh pengharapan. Dia percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Dan Alkitab mencatat ya, bahwa Tuhan sudah menguji dia. Dan Tuhan berkata, pulanglah, anakmu diselamatkan. Siapa perempuan Syro-Fenisia? Bukan orang yang mengenal Tuhan awalnya, tapi dia ngotot, dia membangun iman untuk cari Tuhan. Dan dengan iman itu, dia melihat anaknya terlepas dari kuasa kegelapan. Saudara yang terkasih, iman ini bicara tentang engkau punya tindakan-tindakan spiritual, rohmu yang mendobrak sesuatu oleh karena firman Allah yang engkau dengar dan membuat engkau bisa mengalami kemenangan di dalam dia. Oleh karena itu setiap kali engkau melihat dan percaya kepada kuasa kemenangan, engkau harus tahu bahwa dia sudah kalahkan maut. Dan di dalam rohnya, di dalam dia, engkau bergerak dengan cepat, engkau bergerak dengan tepat untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari dia. Waktu saudara mengerti tentang bagaimana hidup di dalam iman, saudara tahu bahwa iman ini bicara tentang pertumbuhan rohani yang luar biasa. Dan Tuhan mau setiap pilihan dan keputusan kita hari ini, yang kita ambil hari ini, akan menentukan hari esok. Waktu engkau dengarkan firman Allah hari ini dan pertumbuhan roh terjadi, berarti firman Allah engkau sudah aminkan, engkau bergerak di dalamnya, karena iman timbul dari mendengarkan firman. Dan waktu engkau melakukan itu, engkau percaya kemenangan terjadi. Ya, kita perlu melihat kepada panggilan roh yang membuat saudara lihat kepada apa yang menjadi isi hati Tuhan. Karena waktu engkau belajar untuk melihat kepada isi hati Tuhan, saya yakin itulah imanmu yang bisa mengalahkan dunia. Makanya kembali ke kitab Lukas tadi, rasul-rasul berkata kepada Tuhan, tambahkan iman kepada kami.
Karena mereka tahu sekali lagi soal mengampuni itu kalau bukan firman Allah yang menguasai dia, maka dia tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Tetapi karena firman Allah yang dia dengar membuat dia akhirnya bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Tambahkan kepada kami Tuhan iman. Saudara perlu minta sama Tuhan, kepada Tuhan minta tambahkan iman kami, tambahkan iman kami, tambahkan iman kami. Dan Tuhan akan berkata, kalau sekiranya engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Jadi iman bicara tentang otoritas, kuasa Allah di dalam saudara. Iman bicara bahwa engkau berjalan dan bertumbuh dan berakar di dalam firman Allah. Iman bicara bahwa engkau bisa mengalahkan dunia karena kuasa firman itu mengubah saudara. Hari ini semua mari minta sama Tuhan, tambahkan kami iman, tambahkan kami iman, untuk kami melangkah dan berjalan dalam rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Hamba berdoa, kalau masih ada beberapa orang yang mungkin sedang ragu-ragu, sedang putus asa, Tuhan angkat semua keraguan, lepaskan Tuhan. Kami datang kepada Engkau, kami mencari wajah-Mu. Engkau berkata, ketoklah maka pintu akan dibuka. Carilah maka engkau akan mendapat. Kami mengetok pintu, kami mencari Engkau, dan kami berkata, firman yang kami dengar memberikan kami kuasa, memberikan kami kemenangan. Kami mengalami Engkau. Diberkatilah telinga roh kami, diberkatilah mata roh kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami menerima kuasa-Mu. Urapan Allah mengalir, kuasa Allah mengalir. Kami percaya firman Allah mengubahkan kami. Diberkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Stay blessed. God bless you all. Amen, amen, amen.